Sahabat Shalom, my sister semuanya. Shalom. Shalom, my brother. Shabbat Shalom, Bu Papa. Pak Eno. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Kita sudah on di YouTube. Bisa teman-teman untuk bantu supaya mute semua. Haleluya. Saya ucapkan sahabat shalom untuk semua. Sebentar ya. Ya, haleluya. Saya ucapkan sahabat shalom untuk semua para calon mempelai Yesus Masih dimanapun saudara berada. Puji Bapak Yahweh. Kita akan mulai acara ibadah Syabat hari ini dan kita akan sama-sama berkatakan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Fa'ed. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Amin. Kita sama-sama berkatakan, Bapa kami Yahweh yang ada di Syamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Syamayim. Berikanlah kami pada hari ini roti makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan perkatakan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Adasa Fangfang. Shalom semua, sahabat shalom semua saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yahweh Yeshua HaMashiach. Mari kita, sebelum kita berjamuan, kita deklarasi ya. Siapkan hati kita, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir kita untuk kita deklarasi supaya menjadi dupa yang harum di hadapan Bapa Yahweh dan doa kita semua didengarkan. Haleluya. Ya. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, ampunilah segala dosa kesalahanku, baik dosa yang sengaja aku lakukan maupun dosa yang tidak sengaja aku lakukan, dosa yang aku ingat maupun dosa yang tidak aku ingat. Aku mohon ampun ya Bapa Yahweh, bersihkanlah aku ya Bapa Yahweh dengan darah Yeshua HaMashiach, yaitu tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telingaku, tangan, kaki, dan semua bagian tubuhku dibersihkan. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku potong semua senjata-senjata dan peluru-peluru si Satan, yaitu kesombongan, harga diri, ambisi, akar kepahitan. Di dalam kuat kuasa nama dan di dalam kuat kuasa bilur darah Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Aku melayangkan mataku kepada Yahweh, ya yang bersemayam di dalam Syamayim. Lihatlah seperti mata para budak ke tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan ke tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita kepada Yahweh Elohim kita sampai Yahweh mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Yahweh. Kasihanilah kami, karena kami dipenuhi dengan cemooh yang luar biasa. Jiwa kami sangat dipenuhi dengan cemooh orang sombong dan dengan kejijikan orang angkuh. Haleluya. Amin. Darah Adonai Yeshua HaMashiach, sucikan, kuduskan, lindungi, bentengi, tutup bungkus roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, dan telingaku. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan, secara rohani dan jasmani.
Darah Adonai Yesus HaMashiach, lepaskan, hancurkan dan lenyapkan semua kutuk-kutuk di hidupku. Kutuk-kutuk dari nenek moyang, dari manusia, dari Satan lewat darat, udara, laut, lewat mimpi, perjanjian-perjanjian dengan dukun, roh Satan, mantra-mantra, jimat-jimat, roh santet, roh ramalan-ramalan di hidupku, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun dalam hidupku, roh Biliam, roh Isabel, roh Nikolaus, roh Firaun, roh Maria, roh Semiramis, roh Nimrod, roh Tamus, roh Absalom, roh Saul, roh Kain, roh aborsi, roh LGBTQ, roh Kwepang, roh perceraian, roh melemparkan kesalahan pada orang lain, kutuk kemiskinan secara jasmani rohani, kutuk hari ke-6 di hidupku, kutuk pemberontakan Harun, Miriam, Korah, Datan, dan Abiram, ikatan-ikatan berhala-berhala dalam bentuk apapun secara jasmani maupun rohani, kutuk masa laluku dan masa depanku, kutuk-kutuk karakter yang melawan dan roh pemberontakan terhadap firman Yahweh Yesus HaMashiach dari nenek moyang dan dari diriku sendiri, karakter roh kekerasan hati, kesombongan, mengandalkan pikiran dan kekuatan diri sendiri, iri hati, benci, dendam, pemalas, roh kepahitan yang tidak bisa mengampuni, roh sakit hati, pemarah, pendusta, pemfitnah, penipu, pencuri, tersinggung, kecewa, putus asa, bersilat lidah, pesta pora, mementingkan dan mengasihani diri sendiri, mamon, kikir, pelit, roh hipnotis, roh penyembahan alam semesta, roh perjinan baik secara jasmani rohani, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun, roh bunuh diri jasmani rohani, kebodohan-kebodohan yang menghambat pertumbuhan rohaniku dan rencana Yahweh Yesus HaMashiach di hidupku. Di dalam nama Yahweh Yesus HaMashiach, aku sudah potong semua senjata-senjata perapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Kuasa darah Adonai Yesus HaMashiach, patahkan, hancurkan segala kuasa kutuk-kutuk keinginan daging, iri hati, dengki, gosip, perkataan sia-sia, kesedihan, Sodom, Gomora, kemunafikan, egois, keinginan-keinginan jahat, pikiran-pikiran jahat, pikiran cabul, pikiran kotor, niat jahat, sundal, percabulan, hasrat-hasrat jahat, nafsu-nafsu jahat, roh mencobai Yahweh, roh tawar hati, roh kekhawatiran, roh tamak, rakus, roh stres, depresi, bersungut-sungut, mengeluh, roh pemberontakan, kekejian, roh melawan, menentang kebenaran, roh kekerasan hati, roh kesesatan, penyesatan, roh bebal akan kebenaran, roh penghasut, roh ketidakpercayaan, roh pembunuhan, roh tipu daya, dusta, roh kelician, roh kenajisan, roh berburuk sangka, asumsi jahat, roh tinggi hati, kesombongan, roh haus pujian, roh perbantahan, perdebatan, roh jahat penguasa teritorial, kuasa-kuasa jahat di udara sekitar kita, roh buru-buru, tergesa-gesa, roh tertolak, roh maut, kematian, alam kubur, kecelakaan, musibah, bencana, roh bersilat lidah, roh kegagalan, roh kesalahan, roh kekalahan, roh intimidasi, roh ketakutan, kutuk-kutuk pengaruh jahat orang sekitar kita dan orang-orang dekat kita. Roh kebimbangan, ragu-ragu, roh suam-suam kuku, roh haus perhatian, roh keangkuhan, roh kompromi. Sudah kami putuskan dan sudah kami hancurkan di dalam kuat kuasa nama dan kuat kuasa bilo darah Adonai Yesus HaMashiach. Haleluya, amin. Mulai saat ini aku sudah menjadi manusia ciptaan yang baru. Yang lama sudah aku buang dan yang baru sudah aku kenakan. Mulai saat ini aku sudah bebas, merdeka, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, hidup penuh kemenangan dan berkemenangan di dalam Bapa Yahweh Beshem Adonai Yesus HaMashiach. Haleluya, amin. Akhirnya, hendaklah aku kuat di dalam Yahweh Yeshua, di dalam kekuatan kuasanya. Aku kenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya aku dapat bertahan melawan tipu musnah Satan. Karena perjuanganku bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu aku ambil seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya aku dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan aku tetap berdiri sesudah aku menyelesaikan segala sesuatu. Jadi aku berdiri tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju sirakan keadilan. Kakiku berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan aku pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu aku akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan aku terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Haleluya, amin. Aku meminta supaya aku menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Yahweh Yeshua dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan aku memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan aku untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Yahweh Yesus telah melepaskanku dari kuasa kegelapan dan memindahkanku ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Yesus aku memiliki penebusanku, yaitu pengampunan dosa. Haleluya, amin. Mazmur 51.
Kasihanilah aku ya Elohim, menurut kebaikan-Mu, menurut kelimpahan rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dari segala kesalahan dan sucikanlah aku dari dosaku. Sebab aku mengetahui pelanggaran-pelanggaranku dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. Terhadap-Mu, hanya terhadap-Mu aku telah berdosa, dan lihatlah dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa ibuku mengandung aku. Lihatlah, Engkau menyukai kebenaran di dalam batin dan di dalam bagian yang tersembunyi Engkau menyatakan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku akan menjadi bersih. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Buatlah aku mendengar sukacita dan kegembiraan. Sembunyikanlah wajah-Mu dari dosa-dosaku dan hapuskanlah semua kesalahanku. Ya Elohim, ciptakanlah bagiku hati yang bersih dan barulah dalam diriku roh yang diteguhkan. Jangan membuang aku dari hadirat-Mu dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Pulihkanlah padaku sukacita keselamatan-Mu dan topanglah aku dengan roh kerelaan. Aku akan mengajar para pemberontak jalan-jalan-Mu dan orang-orang berdosa akan berbalik kepadamu. Bebaskanlah aku dari utang darah ya Elohim, Elohim keselamatanku. Lidahku akan menyanyi dengan nyaring tentang kebenaran-Mu. Ya Yahweh, Engkau akan membuka bibirku dan mulutku akan menyatakan kepujian-Mu. Korban bagi Elohim adalah roh yang remuk, hati yang remuk dan patah ya Elohim. Tidaklah Engkau pandang hina, lakukanlah kebaikan menurut kehendak-Mu kepada Sion. Bangunlah tembok Yerusalem. Haleluya. Amin. Mari saudara kita persiapkan untuk kita perjamuan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, saat ini sebelum perjamuan makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua, kami mohon sucikan, kuduskan, bersihkan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga, kaki dan tangan kami dengan kuasa darah Yeshua HaMashiach. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran dan keagungan, keajaiban, keperkasaan, kehebatan dan kedahsyatan hanya bagi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Mari kita declare bersama-sama. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, biarlah darah Yeshua yang akan kami minum dan tubuh Yeshua yang akan kami makan akan dwelling, bersemayam di dalam tubuh, jiwa, rohku menjadi satu. Haleluya. Amin. Dan membersihkan tubuh, jiwa, dan rohku. Menghapus segala dosa-dosa di dalam tubuh, jiwa, dan rohku. Haleluya, amin. Dan menyembuhkan segala sakit penyakitku, baik secara rohani dan jasmani, sehingga aku hidup sehat, baik rohani dan jasmani. Haleluya, amin. Dan menghancurkan segala kutuk-kutuk di hidupku, baik kutuk-kutuk yang dilontarkan oleh manusia maupun oleh Satan. Haleluya, amin. Biarlah tubuh Yeshua yang akan kami makan dan darah Yeshua yang akan kami minum mempersiapkan kami semua menjadi mempelai Yeshua HaMashiach dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan masuk di dalam harpaso. Haleluya. Amin. Kita akan membaca dan melihat, mendengar apa yang dikatakan oleh Yeshua. Yeshua berkata, akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari Syamayim, barang siapa makan daripadanya dia tidak akan mati. Yeshua berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari Syamayim, jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yeshua berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari Syamayim. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Terima kasih Abah Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Untuk blessing-Mu yang luar biasa, kami mohonkan berkat Bapak Yahweh boleh turun untuk setiap
tangan-tangan yang mengangkat roti dan anggur biasa ini. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, roti biasa ini menjadi tubuh Yeshua HaMashiach, dan di dalam nama Yeshua HaMashiach, air anggur biasa ini menjadi darah Yeshua HaMashiach. Amen. Kita akan sama-sama angkat tubuh Yesua di atas kepala kita. Terima kasih Aba Yahweh di dalam Yesua HaMashiach untuk kasih-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Di mana Kau telah turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yesua HaMashiach. Mati di atas kayu salib, tubuh-Mu terpecah-pecah supaya kami beroleh hidup di dalamnya. Kami percaya, kami menerimanya di dalam nama Yesua HaMashiach. Kita makan dengan iman. Kita angkat darah Yesua di atas kepala kita. Terima kasih Aba Yahweh di dalam Yesua HaMashiach untuk kasih-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami semua. Terima kasih untuk kedahsyatan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan karena kami percaya Engkau telah turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yesua HaMashiach. Mati di atas kayu salib, darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk menyucikan kami dari segala dosa. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk menghancurkan kutuk-kutuk. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk membeli kami. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk memprotek kami dari segala serangan roh-roh jahat, dari segala jenis dan bentuk dan tingkatan apapun juga. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Kami percaya, kami menerimanya. Di dalam nama Yesua HaMashiach kita minum dengan iman. Kita akan berkatakan deklarasi-deklarasi kembali yang akan dipimpin oleh Ibu Dasa Fangfang. Mari saudara kita lanjutkan ya. Di Yeskiel 36. Yahweh Yeshua memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinku. Dan Yahweh Yeshua menjauhkan dari tubuhku hati yang keras. Dan Yahweh Yeshua memberikan kepadaku hati yang taat. Roh Yahweh Yeshua diberikan diam di dalam batinku. Dan Yahweh Yeshua membuat aku hidup menurut segala ketetapan Yahweh Yeshua. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Yahweh Yeshua dan melakukannya. Haleluya, amin. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, aku akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Aku mau berkata kepada Yahweh perlindunganku dan bentengku Elohimku, aku percaya kepadanya. Sebab Yahweh meluputkan aku dari perangkap burung, dari tulah yang membinasakan. Dengan kepaknya Yahweh akan menaungi aku, dan di bawah sayapnya aku akan mencari perteduhan. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan. Aku tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari, terhadap tulah yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. 1.000 orang akan rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan mendekat kepadaku. Sungguh dengan mataku sendiri aku akan melihat dan menyaksikan ganjaran untuk orang fasik. Sebab Engkau ya Yahweh perlindunganku yang maha tinggi, telah kujadikan tempat kediamanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekati kemahku. Sebab Yahweh akan memerintahkan para malaikatnya kepadaku untuk menjaga aku di sepanjang jalanku. Mereka akan
akan menatang aku di tangannya, supaya kakiku tidak terantuk batu. Mari kita injak-injak singa dan ular berbisa. Mari saudara, persiapkan kaki kita semua. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku akan menginjak-injak singa dan ular berbisa, ular naga. Aku akan menginjak-injak singa muda dan ular tedung. Haleluya, amin. Sebab aku telah mengasihi Yahweh, maka Yahweh akan membebaskan aku. Yahweh akan menempatkanku di tempat tinggi, karena aku telah mengenal nama Yahweh. Aku akan berseru kepada Yahweh, dan Yahweh akan menjawab aku. Yahweh akan menyertaiku dalam kesesakan. Yahweh akan meluputkanku dan memuliakanku. Yahweh akan memuaskan aku dengan umur panjang, dan Yahweh akan menunjukkan kepadaku keselamatan dari Yahweh. Haleluya, amin, haleluya. Mazmur 16. Jagalah aku ya Elohim, karena aku berlindung kepadamu. Aku telah berkata kepada Yahweh, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku kecuali Engkau. Mengenai orang-orang kudus yang ada di bumi, mereka lah yang terbaik. Semua kesukaanku ada di dalam mereka. Yahweh adalah bagian warisanku dan pialaku. Yahweh lah yang akan meneguhkan undiku. Tali pengukur telah jatuh kepadaku di tempat yang menyenangkan. Ya, aku memiliki warisan yang indah. Aku akan memuji Yahweh yang telah menasehatiku. Hatiku juga mengajar aku pada waktu malam. Aku senantiasa mengangankan Yahweh ada di hadapanku. Karena Yahweh ada di sebelah kananku, aku tidak akan tergoyahkan. Sebab itu hatiku bersuka cita dan kemuliaanku bersukaria. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Karena Yahweh tidak akan meninggalkan jiwaku dalam alam maut. Yahweh tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Yahweh memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadirat Yahweh ada kesukaan sepenuhnya. Di tangan kanan Yahweh ada kenikmatan senantiasa. Haleluya, amin. Mazmur 20. Kiranya Yahweh menjawab aku pada waktu kesesakan. Kiranya nama Elohim Yakub meninggikan aku. Biarlah Yahweh mengirim pertolongan bagiku dari tempat kudus. Dan biarlah Yahweh mendukung aku dari Sion. Biarlah Yahweh mengingat semua persembahan sajianku. Dan biarlah Yahweh menerima persembahan bakaranku. Yahweh akan memberikan kepadaku sesuai dengan keinginanku. Dan memenuhi semua rencanaku. Aku akan bersorak-sorai dalam keselamatanmu. Dan aku akan menegakkan panji-panji demi nama Elohimku. Biarlah Yahweh mengabulkan segala permohonanku. Sekarang aku tahu bahwa Yahweh menyelamatkan orang yang diurapinya. Yahweh akan menjawabnya dari samanya yang kudus dalam kekuatan keselamatan oleh tangan kanannya. Orang-orang ini bersandar pada kereta dan orang-orang itu bersandar pada kuda. Tetapi aku akan mengingat nama Yahweh Elohimku. Mereka takluk dan jatuh, tetapi aku bangkit dan berdiri tegak. Ya Yahweh, selamatkanlah. Raja akan menjawabku pada waktu aku memanggil. Haleluya, amin. Ya Yahweh, aku bersuka cita dalam kekuatanmu, dan betapa aku sangat bersuka cita dalam keselamatanmu. Yahweh memberikan kepadaku keinginan hatiku dan tidak menahan permohonan dari bibirku. Mari kita letakkan tangan kita di atas kepala kita. Haleluya. Sebab Yahweh akan menyambutku dengan berkat kebaikan. Yahweh mengenakan mahkota dari emas murni di kepalaku. Haleluya. Amin. Aku meminta hidup dari Yahweh. Yahweh akan memberikan kepadaku umur panjang untuk selama-lamanya. Kemuliaanku besar di dalam keselamatan Yahweh. Yahweh mengaruniakan kehormatan dan kemuliaan atasku. Sebab Yahweh menempatkan berkat bagiku untuk selama-lamanya. Yahweh membuat aku bersuka cita dalam kegembiraan di hadapan hadirat Yahweh. Sebab aku percaya kepada Yahweh. Dan kasih setia yang maha tinggi aku tidak akan tergoyahkan. Tangan Yahweh akan menangkap semua musuh Yahweh. Tangan kanan Yahweh akan menangkap orang-orang yang membenci Yahweh, sebab mereka merancang kejahatan melawan Yahweh. Mereka menyusun rencana yang jahat, tetapi mereka tidak berhasil. Karena Yahweh akan membuat mereka berbalik. Yahweh menyiapkan tali busurku untuk melawan mereka. Tinggikanlah dirimu ya Yahweh dalam kekuatanmu. Kami mau bernyanyi dan memazmurkan kekuatanmu. Haleluya, amin. Mazmur 27. Yahweh adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Yahweh adalah kekuatan hidupku. Kepada siapakah aku harus gentar? Ketika orang-orang yang berbuat jahat datang mendekat kepadaku untuk makan dagingku, para lawanku dan orang-orang yang memusuhi aku datang kepadaku, mereka telah tersandung dan jatuh. Sekalipun pasukan berkemah melawan aku, hatiku tidak gentar. Meskipun peperangan bangkit melawan aku, dalam hal ini aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Yahweh, itulah yang kuusahakan, supaya
aku tinggal di bait Yahweh seumur hidupku untuk menyaksikan kesukaan Yahweh dan untuk merenung di tempat sucinya. Sebab pada masa kejahatan Yahweh akan menyembunyikan aku dalam tempatnya yang tersembunyi. Yahweh akan menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Yahweh akan mengangkat aku ke atas batu cadas. Dan sekarang tegaklah kepalaku terhadap musuhku di sekelilingku. Dan aku mau mengorbankan korban-korban sorak-sorai di kemahnya. Aku mau bernyanyi dan bermazmur bagi Yahweh. Dengarkanlah suaraku ya Yahweh ketika aku berseru. Dan kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku setuju denganmu, carilah wajahku. Aku akan mencari wajahmu ya Yahweh. Yahweh telah menjadi penolongku. Janganlah membiarkan aku dan meninggalkan aku ya Elohim keselamatanku. Ajarlah aku jalanmu ya Yahweh. Dan tuntunlah aku pada alurmu yang rata karena pengintaiku. Jangan menyerahkan nyawaku kepada musuh-musuhku. Karena saksi-saksi dusta telah bangkit melawan aku. Dan orang yang menghembuskan kekerasan. Jikalau aku percaya, aku akan melihat kebaikan Yahweh di negeri orang yang hidup. Nantikanlah Yahweh, jadilah kuat dan Yahweh akan menguatkan hatimu. Ya, nantikanlah Yahweh. Haleluya. Amin. Mazmur 28. Aku akan berseru kepadamu ya Yahweh batu cadasku. Dengarlah suara permohonanku dalam seruan kepadamu. Ketika aku mengangkat tanganku ke tempat maha suci kekudusanmu. Jangan menyeret aku bersama orang fasik. Dan orang yang melakukan kejahatan yang membicarakan damai dengan sesamanya tetapi jahat di dalam hatinya. Serahkanlah mereka sesuai dengan perbuatannya. Bahkan sesuai dengan perbuatannya yang jahat, sesuai dengan perbuatan tangannya. Balaslah perbuatan mereka. Oleh karena mereka tidak menghiraukan pekerjaan Yahweh dan perbuatan tangannya. Yahweh akan memusnahkan mereka dan tidak akan membangunnya lagi. Diberkatilah Yahweh karena Yahweh telah mendengarkan suara permohonanku. Yahweh adalah kekuatanku dan perisaiku. Di dalam Yahweh hatiku percaya dan aku telah ditolong. Dan hatiku sangat bersukacita dan aku akan menyanjung Dia dengan nyanyianku. Yahweh adalah kekuatanku dan Yahweh adalah benteng keselamatan bagi yang diurapinya. Selamatkanlah umatmu dan berkatilah milikmu dan gembalakanlah kami dan dukunglah kami sampai kekal. Haleluya. Amin. Mazmur 34. Aku akan memberkati Yahweh sepanjang waktu. Pujian kepadanya senantiasa ada di mulutku. Jiwaku akan bermegah dalam Yahweh. Orang yang rendah hati akan mendengar dan bersuka cita. Muliakanlah Yahweh bersamaku dan marilah kita meninggikan namanya bersama-sama. Aku mencari Yahweh dan Yahweh menjawab aku dan membebaskan aku dari segala ketakutanku. Mereka yang memandang kepada Yahweh akan bersinar dan wajahnya tidak akan malu. Aku berseru dan Yahweh mendengarkanku dan menyelamatkanku dari segala kesukaranku. Malaikat Yahweh berkemah di sekeliling mereka yang hormat akan Yahweh dan Yahweh membebaskannya. Rasakanlah dan lihatlah bahwa Yahweh itu baik. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Hormatlah kepada Yahweh, hai orang-orangnya yang kudus. Karena mereka yang hormat akan Yahweh tidak akan berkekurangan. Singa-singa muda kekurangan dan lapar, tetapi mereka mencari Yahweh tidak akan kekurangan segala sesuatu yang baik. Marilah hai saudara-saudara, dengarkanlah aku akan mengajarimu hormat akan Yahweh. Siapakah orang yang mengingini hidup, mencintai hari-hari untuk melihat yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap perkataan tipu daya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah kedamaian dan kejarlah. Mata Yahweh tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya terbuka kepada seruan mereka. Wajah Yahweh menentang mereka yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari bumi. Orang benar berseru dan Yahweh mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Yahweh itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Yahweh menyelamatkan yang remuk jiwanya. Kejahatan akan membunuh orang fasik dan mereka yang membenci orang benar akan bersalah. Haleluya. Amin. Mazmur 62. Hanya pada Elohim jiwaku tenang. Dari Yahweh lah keselamatanku. Hanya Yahweh lah batu cadasku dan keselamatanku. Perlindunganku yang tinggi. Aku tidak akan pernah digoyahkan. Hanya pada Elohim saja jiwaku tenang. Karena dari Yahweh lah harapanku. Hanya Yahweh lah batu cadasku dan keselamatanku. Perlindunganku yang tinggi. Aku tidak akan digoyahkan. Pada Elohimlah keselamatanku dan kemuliaanku. Batu cadas kekuatanku, perlindunganku ada dalam Elohim. Percayalah kepada Yahweh setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Yahweh. Elohim adalah perlindungan bagi kita. Sesungguhnya anak-anak manusia adalah kesia-siaan. Anak-anak manusia adalah dusta. Ketika naik ke atas neraca, mereka semua lebih ringan daripada kesia-siaan. Satu kali Elohim berfirman, dua kali aku mendengarnya, bahwa kekuatan adalah milik Elohim
Dan milik Yahweh lah kasih setia ya Tuhan. Karena Yahweh memberi upah kepada orang sesuai dengan perbuatannya. Haleluya. Amin. Mazmur 103. Pujilah Yahweh hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Yahweh hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yahweh yang mengampuni segala kesalahanku, yang menyembuhkan segala penyakitku. Yahweh yang menebus hidupku dari lubang kubur. Saudara, letakkan tangan kita di atas kepala kita, dan Yahweh memahkotai aku dengan kasih setia dan rahmat. Haleluya. Amin. Terakhir Mazmur 126 ya. Ketika Yahweh memulihkan Sion, kita menjadi seperti pemimpi. Maka mulut kami penuh dengan tawa dan lidah kami dengan sorak-sorai. Lalu mereka berkata di antara bangsa-bangsa, Yahweh melakukan perkara-perkara besar bersama orang-orang ini. Yahweh melakukan perkara-perkara besar bersama kita. Kita bersukacita. Pulihkanlah kami ya Yahweh, seperti aliran sungai di Negeb. Siapa menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sesungguhnya siapa yang berjalan dan menangis sambil membawa sekantong benih untuk ditabur akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Saya persilakan Henok untuk doa pujian penyembahan. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan terima kasih sudah bergabung dengan kami, King Living Family pada hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak Yahweh, terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Untuk berkat-berkat juga perlindunganmu sampai hari ini. Juga untuk hari baru yang kau berikan. Bapak Yahweh, saat ini berdoa Tuhan Yesus Masia, tolong tutup bungkus tubuh dan jiwa roh kami dengan proteksi darah-Mu Tuhan Yesus Masia. Juga di mana tempat kami berada saat ini, sehingga si jahat dalam bentuk, rupa, situasi, kondisi apapun tidak dapat menjamah setiap kami, dan juga tidak dapat menjamah di mana tempat kami berada saat ini. Juga tolong butakan mata Satan, butakan pendengarannya dan penciumannya, sehingga si Satan tidak bisa melihat apa yang kami lakukan, mendengar apa yang kami katakan, apa yang kami doakan, juga tidak bisa mendeteksi keberadaan kami, sehingga si Satan tidak ada akses untuk bisa mendakwa kami di hadapan-Mu Bapak Yahweh dari hari dan seterusnya, dan juga tidak bisa menyerang balik dalam bentuk situasi, kondisi apapun kepada kami. Juga sekian di antara kami yang membuka celah, baik secara sengaja atau tidak sengaja, yang mendatangkan dakwaan-dakwaan, kutuk-kutuk Satan. Dalam kuasa Tuhan Yesus masih kami hancurkan dakwaan-dakwaannya, juga kutuk-kutuknya, baik kutuk darat, laut, udara, dan juga kutuk melalui mimpi. Juga sekiranya ada orang yang melontarkan kata-kata negatif kepada kami, mengutuk kami, siapapun juga orang dalam kuasa Tuhan Yesus masih kami kembalikan semuanya kepada mereka yang melakukannya. Dan juga bagi mereka yang mendoakan kami dengan alasan apapun juga, dengan tidak memakai nama-Mu yang benar, tetapi nama ilah asing dalam kuasa Tuhan Yesus masih kami hancurkan doa-doa mereka. Kami terima, Bapak, kami juga berterima kasih untuk daftar-Mu akan disampaikan oleh mempelai-Mu Pak Yosef hari ini. Ruah Elohim bergejala dengan leluasa, beri kami kerendahan hati untuk mendengar, menerima kebenaran firman-Mu, dan menjadi pelakunya yang setia. Juga Engkau berkati setiap peralatan kami pakai pada hari ini, boleh live streaming kami boleh berjalan lancar dari awal pertengahan sampai selesainya, dan juga seluruh internet berjalan dengan sempurna tanpa ada gangguan apapun juga. Dan biarlah apa yang kami lakukan hari ini untuk memuliakan-Mu Bapa Yesus yang Adonai Yesus Masia, biarlah Engkau bertata di atas penyembahan dan pujian kami, dan biarlah semua itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa Yahweh. Saya mengucap syukur untuk kasih setiamu Bapa Yahweh. Kami tutup bungkus doa ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus Masia, dan dalam nama-Mu yang kudus, nama-Mu penuh kuasa Engkau Tuhan Yesus Masia, Raja kami, Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Bapa Yahweh hari ini. Kita nyanyikan sangat indah.
Haleluya. Kurata pasyakara. Kirata pasyakarara kata kara basyikita pasakarara. Kurata pasyakarara kata kara basyakarara tapasyikita pasakarara. Terima kasih Yahweh Yesus Arwah Yahweh Elohim. Engkau sungguh luar biasa Bapak Yahweh Beshem Adonai Yesus Hamasya. Kehadiranmu Bapak Yahweh ada di tengah-tengah kami. Kirata pasakarara kata kara basyikita pasyakarara kata kara basakarara. Kurata pasyakarara basyakarara basyakarara. Bapak Yahweh Beshem Adonai Yesus Hamasya, saat ini kami bersepakat, kami minta Bapak Yahweh, oh Bapak Yahweh, butahkan mata Satan, buntu telinganya, buntu penciumannya, supaya Satan tidak bisa mencuri, mendakwa, menyerang balik dalam keadaan kondisi bentuk situasi apapun juga. Di dalam nama Yahweh Yesus Hamasya, kirata pasyakarara kata kara pasyakarara, kurata pasyikita pasyakarara kata kara. Hanya hadirat Yahweh Yesua yang ada di tengah-tengah kami semua. Urapa syakarara kata kara basyakarara. Biarlah Bapak Yahweh, kami percaya, kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa Bapak Yahweh, dan membuat hatimu sangat happy Bapak Yahweh. Urapa syikita basyakarara kata kara basyakarara. Oh Bapak Yahweh, kebaktian ini bukan untuk kebaktian hanya tradisi, tetapi kebaktian live Zoom saat ini Bapak Yahweh adalah persekutuan dengan Engkau Yahweh Yesua yang sungguh luar biasa, relationship di waktu Sabat saat ini Yahweh Yesua. Urapa syikita pasakarara kata kara basyakarara. Terima kasih Yahweh Yesua Ruah Yahweh Elohim. Saat ini Bapak Yahweh Beshem Adonai Yesus Hamasya, lawat kami semua, biar semuanya merasakan hadirat Yahweh Yesua. Baik Bapak Yahweh, baik mereka, baik kami semua yang ada di bawah tudung yaitu Kingdom Living Bapak Yahweh. Oh Bapak Yahweh, Engkau lawat saat ini kami adalah family Kingdom Living Yahweh Yesua. Urata pasyikita pasakarara. Biar hadirat-Mu sampai Bapak Yahweh menjadi impact bagi dunia ini. Urata pasyikita pasakarara kata kara basyakarara. Engkau tolong Bapak Yahweh. Oh baik Bapak Yahweh, oh, mereka Bapak Yahweh, kami semua, oh saat ini Bapak Yahweh, baik yang di live Zoom, baik yang di YouTube, semuanya di live chat, Engkau memberkati mereka semua dengan hadirat Yahweh Yesua yang sangat dahsyat. Mereka merasakan, mendapatkan impact yang luar biasa dari Syamayim. Urata pasyikita pasakarara kata kara basyakarara. Urawa syakarara. Terima kasih Yahweh Yesua Ruah Yahweh Elohim. Saat ini Bapak Yahweh, kami berdoa bersepakat untuk bangsa Israel. Engkau memberkati bangsa Israel Bapak Yahweh dengan berkat, yaitu berkat roh takut akan Yahweh Yesua. Memberkati bangsa Israel berkat rohani, jasmani, berkat keselamatan dari Yahweh Yesua Hamasya. Memberkati mereka, terus paksakan kehendak-Mu dan rencana-Mu di dalam kehidupan umat pilihan-Mu ini Yahweh Yesua. Dan juga Bapak Yahweh, boleh mereka mau mendengar, mereka mau percaya, menerima dan mengakui Yahweh Yesua Hamasya sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan mereka semua diselamatkan dan masuk di dalam Syamayim. Terima kasih Yahweh Yesua Ruah Yahweh Elohim. Begitu juga kami semua Bapak Yahweh saat ini Bapak Yahweh. Urapa syakarara kata kara basyakarara. Berkati kami semua dengan berkat anugerah keselamatan yang Kau berikan Bapak Yahweh kepada kami semua. Terutama berkat roh takut Yahweh Yesua, hikmat dari Syamayim, roh pengertian, pengetahuan, pengenalan pelaku daftar Elohim Yahweh Yesua. Dan kami semua menghasilkan buah roh yang sangat menyenangkan hati Yahweh Yesua Hamasya. Terima kasih Yahweh Yesua Ruah Yahweh Elohim. Terus juga nama-nama kami semua Bapak Yahweh, supaya Engkau menteraikan semua di dalam kitab kehidupan-Mu Bapak Yahweh. Urata pasyakara, meteraikan dengan kuasa darah-Mu Yahweh Yesua. Kirata pasyikita pasakara
syakarara wa syakarara. Dan saat ini Bapak Yahweh kami berdoa Bapak Yahweh. Kami minta Bapak Yahweh Engkau curahkan turunkan kuasa-Mu yang luar biasa. Uraba syakarara. Terutama saat ini kami berdoa Bapak Yahweh untuk mempelaimu Yosef Roy Herijanto yang akan menyampaikan Bapak Yahweh yaitu message menyampaikan yaitu Bapak Yahweh Dafar Elohim Yahweh Yesus. Engkau selubungi dia Bapak Yahweh. Selubungi dengan kuasa darah-Mu. Selubungi Yahweh Yesus biar ada selubung. Uraba syakarara tapa syakarara. Di dalam nama Yahweh Yesus Hamasya. Urata pasyikita pasakara dari ujung rambut sampai ke telapak kakinya. Tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan dan juga organ-organ tubuhnya semuanya diselubungi dengan Yahweh Yesus Hamasya. Kirata pasyakarara. Terima kasih Yahweh Yesus dan juga Bapak Yahweh berikan hikmat-Mu turun. Kuasa-Mu Bapak Yahweh turun di dalam hidup Bapak Yahweh yaitu Bapak Yahweh saat ini Bapak Yahweh di mana Bapak Yahweh mempelaimu Yosef Roy Herijanto. Engkau memberikan anointing-Mu Bapak Yahweh, pengurapan dari Yahweh Yesus turun di dalam mulut lidah bibirnya dan juga telinganya supaya Bapak Yahweh peka untuk mendengarkan suara-Mu dan terus message-Mu disampaikan kepada kami semua. Terima kasih Bapak Yahweh. Kuratapa syakarara katakarapa syikitapa sakarara. Bukakan rahasia-rahasia firman-Mu Bapak Yahweh akan kingdom Bapak Yahweh. Iratapa syikitapa sakarara pasyakarara. Terima kasih Yahweh Yesus Ruah Yahweh Elohim. Dan saat ini Bapak Yahweh Beshem Adonai Yesus Hamasya. Kami berdoa Bapak Yahweh untuk kami semua juga Bapak Yahweh. Saat ini memberkati kami Bapak Yahweh. Engkau tolong Bapak Yahweh bersihkan terus tubuh jiwa roh hati pikiran kami. Angan-angan kami semua dari sampah-sampah kotoran-kotoran dalam bentuk apapun. Ketika kami boleh menangkap daftar Elohim-Mu itu tidak pernah akan misunderstanding. Tidak pernah akan keliru Bapak Yahweh. Tetapi kami boleh menangkap pewahyuhan-Mu. Message kingdom dari Yahweh Yesua. Kuratapa syikitapa sakarara. Terima kasih Yahweh Yesus supaya benih daftar Elohim itu bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah roh yang sangat menyenangkan hati Yahweh Yesua Hamasya. Sehingga kami tetap kokoh, mempunyai fondasi yang kuat, strong di dalam Yahweh Yesua Hamasya. Tidak akan pernah digoyahkan. Hiratapa syakarara pasyakarara. Terima kasih Yahweh Yesua Ruah Yahweh Elohim. Dan saat ini Bapak Yahweh kami berdoa Bapak Yahweh. Di masa penantian ini Bapak Yahweh. Kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang lelah Engkau segarkan. Dan kami semua kami minta saat ini Bapak Yahweh. Gerojok air kehidupan-Mu Bapak Yahweh di dalam hidup kami semua. Gerojok dari Syamayim Bapak Yahweh. Supaya kami tidak akan pernah kekurangan minyak lagi. Tidak pernah kekurangan air lagi. Karena air kehidupan Syamayim dari Yahweh Yesus Engkau gerojok kepada kami semua. Dan gerojok semua minyak pengurapan. Minyak anointing dari Yahweh Yesua. Minyak yang tidak akan pernah berhenti mengalir. Terus mengalir diperbaharui. Uraba syakarara basyakarara. Sehingga pelita kami tidak akan pernah terpadamkan dan tidak akan pernah padam. Haleluya. Terima kasih Yahweh Yesua Ruah Yahweh Elohim. Dan kami saat ini berdoa Bapak Yahweh. Kami minta Bapak Yahweh, kirimkan berlaksa-laksa malaikat-malaikat Yahweh Yesua yang setia, para kerubim Yahweh Yesua yang setia, untuk menghunuskan pedang mereka, untuk berperang menggantikan kami semua, dan kami menjadi umat pemenang, dan kami hidup berkemenangan. Haleluya, amin. Karena Yahweh Yesua ada di pihak kami semua. Siapa lawan kami? Tidak ada. Dan Yahweh Yesus ada di pihak kami. Haleluya. Maka semua musuh-musuh kami dikalahkan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh Beshem Adonai Yesus Hamasya. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keperkasaan, keajaiban, kedahsyatan, kehebatan hanya bagi nama Yahweh Yesua Hamasya. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Haleluya. Terima kasih Bunda Sawang. Puji Bapak Yahweh. Saya ucapkan sekali lagi sahabat shalom untuk semua para calon mempelai Yesua Hamasya.
Saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan saudara sekalian pada hari ini dan kita akan meneruskan pembahasan kita yaitu mengenai Kingdom Implemented. Kita belum selesai, kita masih ada dalam perjalanan ini. Kingdom Implemented yaitu dalam bahasa Indonesianya prinsip kerajaan yang silakan. Mengimplementasikan prinsip kerajaan. Ya, mengimplementasikan. Terima kasih, Brisco. Mengimplementasikan prinsip-prinsip kerajaan. Ingat, Yesua datang sebagai raja. Saudara harus paham, kita harus paham semuanya. Yesua datang sebagai raja. Baik itu yang pertama maupun terlebih lagi nanti yang kedua. Yang pertama dia punya mission, memang dia datang sebagai raja dan itu sudah kita buktikan di pengajaran Kingdom Implemented yang pertama. Siapa yang belum dapat, saudara bisa ke sana untuk mendengarkan pengajarannya. Ya, dibuktikan oleh dibuktikan oleh Pilatus sendiri dan juga para Majus, ya, karena mereka para Majus ingin sujud menyembah kepada raja yang baru saja dilahirkan, ya, walaupun masanya sudah dua tahun senggangnya. Dan Pilatus pun juga mengatakan, apakah engkau seorang raja? Ya, dan itu sudah dijawab dengan jelas. Nah, kita akan lanjutkan mengenai Kingdom Implemented, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. Kita hanya bahas 4 ayat saja. Kita akan lihat di dalam Matius pasal yang ke-17 terlebih dahulu, 17 dan 18, ya. Dan kita akan menggalinya. Ya, silakan Brother Enoch bisa membantu untuk membaca buat kita semua. Terima kasih. Matius 5 ayat 17. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk menghapuskan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk menghapuskannya, tetapi untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, 1 titik atau 1 koma dari Torah tidak akan lenyap sebelum semuanya digenapi. Iya, terima kasih. Ya, jadi Yesua menegaskan dengan sangat-sangat jelas dan sangat-sangat clear sekali bahwa kedatangannya itu tidak untuk meniadakan Torah. Ya, kita sudah belajar mengenai Torah, saya pernah bawakan itu dan saya sempat menanyakan kepada saudara, Torah itu apa? Ya, Torah itu apa? Dan beberapa saudara hanya menjawab sepenggal-sepenggal saja, ya kan, tidak menjawab secara keseluruhan. Disitulah letak kesalahan terbesar, ya, karena melihat Torah hanya sepenggal saja, tidak secara keseluruhan, sehingga di kemudian hari terjadi kekacauan, dan kekacauan itu berulang-ulang dipropagandakan dan ini menjadi kesempatan oleh setan, ya, untuk disebarluaskan bahwa Torah tidak berlaku kembali. Nah, ini mengerikan sekali, ya. Jadi kita harus paham mengenai prinsip Torah itu sendiri. Jadi saudara harus paham betul. Jangan lihat hanya di 1 titik saja, tetapi harus dilihat secara keseluruhan. Yesua menegaskan, aku datang untuk tidak meniadakan Torah. Tidak. Dan sekarang, hari-hari ini ada pengajaran yang mengatakan bahwa Torah sudah tidak berlaku, yang berlaku adalah kasih karunia. Loh, Torah itu ya kasih karunia itu, saudara. Karena itu anugerah dari Bapak Yahweh buat manusia. Tidak percaya? Lihat penjelasan saya mengenai bagian ini, saudara. Ya, seringkali ini yang terlupakan. Kita akan lihat bagian ini. Ya, kita baca dulu ayatnya, yaitu di dalam Yesaya 2 ayat yang ketiga. Silakan, Brother Enoch. Yesaya 2 ayat 3. Banyak orang yang pergi akan berkata,
marilah kita naik ke gunung Yahweh, ke bait Elohim Yakov, agar dia mengajar kita jalan-jalannya, supaya kita menempuh jalan-jalannya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Yahweh dari Yerusalem. Ya, terima kasih. Jadi ini adalah urut-urutannya. Elohim Yahweh menurunkan Torah itu melalui Israel. Ya, jadi itu prinsip pertamanya. Torah itu diturunkan kepada Israel, bukan kepada Goyim. Bukan, ya, bukan kepada Goyim. Dan setelah diturunkan dari Israel, maka dilanjutkan Israel menjadi impact untuk Goyim. Ini prinsip harus dipegang. Jadi nggak pernah dibalik dan tidak pernah Elohim itu bertindak acak-acakan. Ya, akhirnya Torah dibatalkan dan kemudian dia menciptakan sesuatu yang baru, yaitu kasih karunia, dan kemudian itu untuk Goyim. Ya, untuk segala bangsa yang non-Yahudi. Tidak pernah itu terjadi. Bahkan nanti dalam kerajaan 1000 tahun, fondasinya tetap satu, yaitu Torah. Tidak ada yang lain. Kita sudah banyak belajar dalam hal itu. Jadi itu urut-urutannya, saudara. Ya, jadi sangat mengerikan sekali kalau mereka yang di luar itu mengatakan bahwa Torah sudah tidak berlaku. Ya, itu karena apa? Ya karena sudut pandang mereka terhadap Torah itu tidak lengkap. Hanya sepenggal-sepenggal. Tidak secara menyeluruh. Dan itu sangat berbahaya sekali. Nah, ada alasan mengapa kok sampai mereka itu melihat hanya sepenggal-sepenggal. Kenapa? Karena Israel bolak-balik jatuh di dalam dosa. Israel berulang-ulang jatuh di dalam dosa, dan pada saat zaman Yesua, Israel tidak murni lagi berdasarkan Torah, tetapi sudah tercampur, terkontaminasi dengan yang namanya Talmud. Ini dia. Yesua pernah menegur, ya, kalau saudara pernah membacanya, yaitu bahwa Yesua mengatakan, kamu lebih mentaati peraturan-peraturan manusia, adat istiadat manusia. Itu yang dimaksud Yesua adalah Talmud. Saya bisa lihat, ya. Jadi Yesua meluruskan hal itu. Kembalilah ke Torah. Ya, Talmud harus dibuang, ya, yang tidak berguna. Nah, Yesua mengatakan, ya, bahwa dia tidak keluar dari Torah, dan itu dikonfirmasi juga oleh Rasul Paul, Rasul Paul, ya, Rabi Paul, ya, yaitu di dalam Galatia. Ya, di dalam Galatia. Ini saudara bisa lihat saya punya slide. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oh, Jelas, Pak. Jelas. iya. Terima kasih. Di dalam Galatia 4 ayat 4 dan 5 dan Roma 10 ayat 4. Silakan Brother Henok. Galatia 4 ayat 4. Namun ketika penggenapan waktunya telah tiba, Elohim mengutus putranya yang dilahirkan dari seorang wanita, yang dilahirkan di bawah Torah 5, agar dia dapat menebus mereka yang di bawah Torah, supaya kita dapat menerima adopsi sebagai anak. Roma 10 ayat 4. Sebab Hamasya adalah penggenapan hukum bagi kebenaran setiap orang yang percaya. Iya, terima kasih. Ayat ini sangat jelas sekali bahwa Yesua dilahirkan di bawah Torah. Jadi semua apa yang diperintahkan di Torah itu dijalani oleh Yesua. Ya, dan Yesua menggenapi seluruhnya 100%. Supaya apa? Supaya dia dapat menebus. Ya, menebus itu kalau barangnya digadaikan, itu ditebus. Dan juga bukan cuma itu, tetapi juga mengadopsi. Saudara dan saya itu diadopsi. Saya bisa lihat, tapi jalurnya gimana? Jalurnya harus melalui Yesua, harus dilahirkan dari seorang wanita dan dilahirkan di bawah Torah. Saudara bisa lihat,
Ya, jadi itu harus digenapi supaya dia dapat menebus Israel dan mengadopsi saudara dan saya sebagai orang-orang goyim. Karena itu dalam Roma dikatakan, Roma 10 ayat 4, sebab Hamasiah adalah penggenapan hukum, yaitu Torah. Ya, peraturan sih mestinya. Bagi kebenaran setiap orang yang percaya, setiap orang. Jadi bukan cuma Yahudi saja, tetapi juga para goyim, termasuk saudara dan saya yang tidak punya darah secara jasmani dari orang Israel, ya, dari keturunan 12 suku Israel. Tetapi kita menerima darah Yeshua. Saya bisa lihat, jadi harus digenapkan. Dan itu menjadi ya bagi kebenaran setiap orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Hamasiah. Hamasiah itu siapa? Tidak lain adalah Yeshua itu sendiri. Dan Yeshua mengatakan di dalam Lukas 24 ayat 44, ya, silakan Brother Enoch untuk membacanya. Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat 44. Dan dia berkata kepada mereka, inilah firman yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih ada bersamamu, bahwa seharusnya lah digenapi semua yang telah tertulis di dalam Torah, Moshe, dan para nabi dan Mazmur mengenai aku. Iya, kalau saudara perhatikan ayat ini, Yesua mengatakan hal ini setelah dia dibangkitkan. Ya, setelah kebangkitannya. Ya, setelah kebangkitannya. Jadi Yesua mengatakan pada murid-muridnya, aku sudah ngomong semuanya, aku sudah bercerita kepadamu semuanya, dan lihat, aku menggenapi semuanya. Apa yang tertulis di dalam Torah, apa yang tertulis di dalam kitab para nabi, dan apa yang tertulis di dalam Mazmur yang mewakili tulisan-tulisan, itu tergenapi seluruhnya. Tergenapi seluruhnya. Luar biasa, saudara. Sampai perkataan di kayu salib, itu tergenapi seluruhnya, saudara. Tidak ada yang miss satu sama lain. Sampai dia saat masuk ke dalam Yerusalem dengan menunggangi keledai, tergenapi seluruhnya. Sangat luar biasa. Ya, jadi Yesua betul-betul mengatakan di dalam Matius pasal yang kelima tadi, bahwa dia datang untuk tidak meniadakan Torah. Dan itu sangat penting. Ya, tetapi seringkali apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu perspektif daripada manusia yang salah, ya, dengan menggunakan ayat ini, saudara. Roma 6 ayat 14, saya akan bacakan. Ya, Roma 6 ayat 14. Sebab dosa tidak akan berkuasa atas kamu karena kamu tidak berada di bawah Torah, tetapi di bawah anugerah. Nah, disinilah saudara, ya, yang orang nggak paham sehingga mereka bertanya-tanya apakah Torah sudah tidak berlaku. Saya sudah mengajarkan hal ini yaitu di dalam satu pengajaran. Saya beri judul atau tema yaitu saya menyatakan Torah sudah tidak berlaku. Titik. Jadi titiknya ada 3, bukan 1. Ya, jangan dipotong ya. Jadi tidak berhenti di sini kalimatnya, tetapi ada penjelasan yang saudara harus lihat dari pengajaran ini. Ya, karena apa? Di sini kita akan mengetahui bagian mana yang tidak berlaku dan apa yang masih berlaku, ya, yang tetap berlaku. Saudara paham? Ya, saudara paham. Nah, kita lihat ya, Torah itu kan keseluruhan ya. Kita nggak bisa lihat Torah hanya satu titik dan langsung di-judging begitu ya. Itu yang terjadi di luar sana ya. Sering mengatakan Torah tidak berlaku. Kalau mereka mengatakan Torah tidak berlaku, jangan pakai baju, jangan pakai celana, telanjang saja. Karena ini Torah, saudara. Baju ini Torah, saudara. Betul kan? Kenapa? Karena tertulis di dalam di mana? Tertulis di dalam di mana? Untuk manusia pakai baju? Ya. Tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga.
Betul kan? Manusia berusaha untuk menutupi ketelanjangannya dengan daun pohon ara, tapi Bapak Yahweh mengatakan tidak demikian. Kamu harus pakai pakaian dari kulit. Saya bisa lihat untuk menutupi ketelanjanganmu. Jadi kalau mereka ya mengatakan Torah sudah tidak berlaku, ya monggo saja. Ya, mereka telanjang bulat, begitu. Iya kan? Ini bukan bicara soal pornografi, akan tetapi kenyataan ngapain mereka harus pakai baju? Ini Torah, Saudara. Pakai baju untuk menutupi ketelanjangan ini Torah. Ya, kita harus paham. Kemudian apalagi yang mereka buat excuse, yaitu biasanya masalah ini, Saudara, ya, yang tidak asing, ya, yang ada di yang kita sering dengar, yaitu masalah makanan, ya, crispy pot, ya, kemudian lobster, cumi goreng, sate kerang, ikan lele. Nah, ini saya tunjukkan kepada saudara ya, Imamat 11 ayat 43 sampai 44. Saya akan bacakan. Atau Brother Abraham Enoch sudah siap? Imamat 11 ayat 43. Janganlah kamu mengotori jiwamu dengan segala yang berkeriapan, yang merayap, dan janganlah mencemarkan dirimu dengannya, agar kamu tidak dinajiskan olehnya. 44. Sebab akulah Yahweh Elohimu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan kamu harus menjadi kudus, sebab aku kudus. Janganlah mencemarkan jiwamu dengan semua yang berkeriapan, yang merayap di atas bumi. Iya, saudara bisa lihat, memang kita harus akui gambar-gambar itu menarik sekali, tapi saya harapkan saudara tidak terpancing kembali naluri saudara, keinginan saudara, ya, habis selesai ini terus kemudian saudara mau coba-coba lagi. Ya, tidak demikian, karena ayat itu jelas mengatakan mengotori jiwa. Saudara bisa lihat ada hubungannya ternyata saudara. Saya seringkali mereka mengatakan apa? Oh, itu kan perjanjian lama, ini kan perjanjian baru. Kita harus lihat kisahnya secara lengkap. Yesua selalu mengatakan, ya, dia maksud saya begini, Yesua pernah mengatakan apa yang masuk dalam mulut itu tidak menajiskan, tapi apa yang keluar dari mulut itu menajiskan. Dalam hal ini ayat itu sering dipotong. Itu bukan soal makanan, karena Yesua ngomong dengan orang-orang Yahudi yang sudah tahu bahwa mereka tidak pernah menyentuh cumi goreng, nggak pernah menyentuh lobster, nggak pernah saudara. Babi crispy nggak pernah mereka sentuh. Jadi kita harus tahu apa yang dimaksud Yesua, jangan dipotong seenaknya sendiri. Nanti habis itu pakai masalah Kefa, Petrus, diperlihatkan apa yang dianggap najis, ya, oleh apa itu namanya? Manusia atau Tuhan ya? Saya nggak tahu itu. Ayatnya, ya ayatnya saudara tahu sendiri ya, itu ya, masalah Kefa, ya. Apa yang diharamkan dan sebagainya. Kamu jangan anggap itu najis, gitu ya. Itu bicara orang goyim, ya. Cara Elohim Yahweh mengatakan supaya gampang dan gamblang, pakai apa? Ya, pakai apa caranya? Ya pakai binatang-binatang yang tidak boleh dimakan, ya. Sebetulnya bisa dimakan, tapi itu bukan makanan. Ingat ya, itu bukan makanan. Ya, jadi saudara paham. Itu selalu di itu. Kita harus lihat pada posisi yang benar. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ya di 10 menit terakhir ini, yaitu di dalam Matius yang ke 19 dan yang ke-20 ya. Kita akan membacanya. Ya, silakan Brother Reno. Mic-nya belum gua. Matius 5 ayat 19. Oleh karena itu, barang siapa mengabaikan salah satu dari perintah Torah, sekalipun yang terkecil, dan mengajar orang secara demikian, ia akan menjadi yang terkecil di dalam kerajaan Syamaim. Namun, siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan menjadi besar di dalam kerajaan Syamaim. 20. Aku berkata kepadamu, jika kebenaranmu tidak melebihi para ahli Torah dan orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Syamaim.
Iya, terima kasih. Sudah perhatikan ayatnya ya. Sudah ada ayatnya di depan saudara melalui cellphone, melalui kitab suci yang ada di depan saudara masing-masing. Ya, kita lihat ayat yang ke-20 terlebih dahulu. Dikatakan Yesus berkata, jikalau kebenaranmu tidak melebihi para ahli Torah dan orang Farisi, sekali-kali kamu tidak dapat masuk ke dalam Syamayim, kerajaan sorga. Bagaimana kita bisa melebihi mereka? Satu-satunya jalan adalah Yesua, jawabannya. Saya bisa lihat, karena Yesua menggenapkan seluruhnya 100%. 100%. Kita harus ada di dalam Yesua, Yesua ada di dalam saudara dan saya. Darah Yesua menyatu dalam jiwa, roh, dan tubuh saudara sampai selama-lamanya. Saudara bisa lihat, nah inilah prinsip-prinsip kingdom yang Yesua ajarkan. Saudara paham ya? Jadi Yesua mempunyai fondasi yaitu Torah. Ya, Torah adalah dasar fondasi dan itu berlangsung terus sampai dalam kerajaan 1000 tahun. Saya yakin sangat luar biasa sekali planning yang luar biasa ini. Karena ya kita sudah lihat tidak diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Yesua jawabannya. Kita harus untuk bisa melebihi supaya masuk dalam Syamayim, kita masuk Yesua. Tapi apa yang dilakukan oleh ahli Torah dan orang Farisi, jika mereka mengikuti Torah, itu nggak salah. Yesua tidak mencela itu. Kesalahan mereka adalah kalau mereka memakai adat istiadat. Dan itu kita temukan di ayat-ayat yang lain. Saya bisa lihat. Ya, kemudian ayat yang ke-19. Kita sedikit naik ke atas. Ya. Oleh karena itu, barang siapa mengabaikan salah satu dari perintah Torah, sekalipun yang terkecil, dan mengajar, ya, dengan demikian ia menjadi yang terkecil dalam kerajaan Syamayim. Namun yang melakukan dan mengajarkannya, dia menjadi terbesar dalam kerajaan Syamayim. Ya, jadi dalam hal ini ada hubungannya, ya, ada hubungannya. Ada yang mau mengabaikan dan ada yang tidak mengabaikan dan mengajarkan. Saya bisa lihat, ya, jadi kalau saudara menjadi impact, ya, kita tidak bisa mengabaikan Torah. Ya, saudara dan saya dalam pengajaran sebelumnya dikatakan bahwa kamulah terang dunia. Terang saudara, pengajaran yang dibawa apa? Untuk menjadi impact buat orang-orang yang di sekitar saudara. Tidak lain adalah Torah, saudara. Seperti yang Yesua katakan. Tetapi ingat, bagian-bagian mana yang sudah diselesaikan oleh Yesua. Ya, ada bagian sudah diselesaikan Yesua, ada bagian yang ya saudara dan saya tetap bisa lakukan. Ya, tetap bisa lakukan. Saudara ibadah pakai apa ini namanya? Talit. Ya, itu pakai ada seat-seatnya. Yesua juga pakai seat, pakai talit. Saya bisa lihat, ya, dan ini tidak menyalahi aturan. Ya, dan ini bukan tradisi, bukan adat istiadat. Tidak, karena ini sebagai pengingat. Ya, buat saudara dan saya mengingat di hadapan Bapa Yahweh. Ya, haleluya. Ya, saya ada 7 menit. Dalam 7 menit ini, karena angka 7, yang juga secara tidak kebetulan, ya, angka 7 adalah Zayin. Saya hanya mau bicara untuk kaum pria. Jadi untuk kaum wanita, kaum perempuan, jangan melok-melok. Tahu melok-melok? Jangan ikut-ikut. Ya, karena ini hanya untuk kaum pria. Contohnya gini, saudara. Nggak usah jauh-jauh. Kalau saya tanya, para bapak-bapak, apakah bapak-bapak pernah merasakan 9 bulan anak yang dikandung, ya, istri saudara mengandung selama 9 bulan plus sedikit hari? Pernah merasakan enggak? Pernah bisa merasakan secara detail enggak? Jawabannya adalah cuma satu, tidak bisa. Mengapa? Karena ya memang laki-laki tidak hamil. Sudah bisa lihat. Nah, jadi apa yang saya mau sampaikan ini, bagian perempuan jangan ikut-ikut. Karena ini deal dengan laki-laki. Ya, deal dengan laki-laki. Nah, saya bicara khusus untuk para kaum pria. Kalau saudara didatangi seseorang, dan orang itu memberikan sebuah benda.
Ya, ingat ya, ini bukan untuk kaum perempuan ya, bukan kaum untuk ibu-ibu, bukan kaum untuk kaum wanita. Saudara dikasih, bapak-bapak dikasih, saudara-saudara dikasih, dan orang itu berkata, benda ini akan sangat bermanfaat sekali buat kehidupanmu. Saudara ambil tidak? Yang kaum pria, Tidak. loh, akan sangat bermanfaat. Ambil. Akan sangat bermanfaat. Ya, Benda apa dulu, Pak? nggak dapat manfaatnya. Begitu. Akan sangat berguna. Banyak sekali gunanya. Saudara ambil tidak? Ambil, Pak. Ambil. Meskipun harus bayar, orang itu berkata, ini banyak gunanya loh. Ini banyak tombolnya, siapa tahu nih ya. Tombol ini, begitu ditombol, ya, waduh saya membutuhkan mobil untuk perjalanan. Begitu ditombol, tiba-tiba jadi mobil. Wah, enak ini. Kemudian kalau lapar, tinggal tombol bagian lapar. Wah, ini ada gunanya ini. Cuma satu. Kalau haus, tinggal satu. Pencet, keluar air. Emang yang apa itu namanya? Yang bisa memuaskan rasa haus. Saya bisa lihat banyak sekali kegunaannya. Mau diambil tidak? Kalau saya ambil. Ambil, Pak. Saya bisa lihat. Karena nggak ada ruginya kan? Nggak ada ruginya. Nah, kaum bapak-bapak yang tidak dimiliki oleh kaum ibu, yaitu masalah brit milah. Rabi Saul mengatakan, ya, bahwa ada banyak sekali manfaatnya. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak anti sunat, saudara. Ya, tapi ini menegaskan, ya, untuk saudara dan saya, ya, bahwa berdasarkan apa yang dikatakan Rabi Saul, apa gunanya sunat? Banyak sekali. Itu ada di dalam Roma 3 ayat 1 dan 2. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Saya bisa lihat, ya, kadang-kadang kita tidak mengerti, tapi kegunaannya ada banyak sekali. Nah, disinilah saya mengerti dari dua sisi. Dari satu sisi yang mengatakan pro sunat, dari satu sisi yang mengatakan berdasarkan apa yang dikatakan Rasul Paul, ya, yang kelihatannya kok mengarah ke sunat sudah bergeser seperti itu. Tapi saya hanya berfokus kepada satu ayat ini saja, ya, dan saya memberikan kesempatan kepada saudara. Tahun ini, kalau dihitung, itu adalah tahun Zayin, saudara. 2025. Lihat 25-nya saja. Itu Zayin. 2 tambah 5. Kalau saudara lihat, sebentar lagi, tidak lama lagi, Israel, ya, saya rasa sudah ya, ini 578 berapa ya? 785. Ya, itu totalnya 7 ya? Iya, Pak. 57. Ya, jadi secara Gregorian, secara apa itu namanya, kalender Ibrani, sama-sama Zayin, saudara. Saya bisa lihat, pilihan ada di tangan saudara, saya sudah memberikannya, karena banyak manfaatnya. Ya, jadi untuk kaum pria, saudara yang menentukan. Saudara mau memanfaatkan kesempatan ini, atau sebaliknya. Karena satu kata saja, yaitu satu kalimat saja, banyak manfaatnya. Saudara ambil, silahkan, tahun ini adalah tahun terbaik, ya kan? Memang harus bayar, saudara. Ya, kalau tidak bayar kan, zamannya Abraham, ya kan? Pakai, apa itu namanya, pisau batu, ya kan? Itu menyunat dirinya sendiri, ya, itu kan tidak mungkin, saudara. Bisa infeksi, ya. Saudara bisa lihat, jadi dalam hal ini, saya kembalikan kepada saudara, ya, banyak sekali manfaatnya. Well, seperti saudara mendapatkan sebuah benda yang orang itu mengatakan ini akan berguna sekali. Saya bisa lihat, puji Bapak Yahweh, saya tidak perpanjang. Ingat, ini adalah prinsip of the kingdom daripada Yeshua yang berfondasikan, yaitu Torah. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. On time, kurang 8 second. Puji Bapak ya. Detik. Haleluya. Iya.
kita satukan hati di dalam doa dan kita akan menerima doa berkat. Tapi saya juga teringat teman-teman yang berulang tahun bulan Maret. Ya, nanti saya akan doakan sekalian. Saya buka catatannya terlebih dahulu ya. Iya, haleluya. Terima kasih Abah Yahweh, kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Abah Yahweh di dalam Yesus HaMasiah. Engkau memberikan prinsip-prinsip kerajaan Syamayim yang luar biasa. Dan Engkau menyatakannya bahwa fondasinya adalah Torah. Biar hidup kami semua berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk kemuliaan Bapa Yahweh berdasarkan fondasi yang benar. Kami mengucap syukur karena kami mau senantiasa boleh menyenangkan hati Bapa Yahweh. Biar apa yang menjadi pengajaran hari ini boleh diterapkan, boleh kami masuk, kami pelajari, masuk di dalam jiwa, roh, dan tubuh kami, dan menjadi impact yang luar biasa. Terima kasih Bapa Yahweh. Engkau sungguh dahsyat dan perencanaanmu sempurna luar biasa. Kami sangat bersyukur atas karyamu. Saya berdoa untuk setiap calon-calon mempelai Yesus HaMasiah dimanapun mereka berada, supaya mereka didewasakan. Mereka mengerti akan rencanamu dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak Yahweh. Juga kami berdoa untuk setiap calon-calon mempelai Yesus HaMasiah yang berulang tahun di bulan Maret ini, yaitu Bapak Roberto, Ibu Meltania Amalo, ya, Dimas Emmanuel Lengganu, Ibu Lodia, Sister Florencia, dan Pak Mahlon. Bapak Yahweh, Engkau memberkati mereka, bukan satu kebetulan, tetapi rencanamu digenapkan dalam kehidupan mereka. Bawa mereka terus di dalam pengalaman-pengalaman berjalan bersama Ruach Yahweh Elohim, penuh dan dipimpin oleh Ruach Yahweh Elohim, dan hidup mereka senantiasa dipersembahkan untuk menjadi bau yang harum, yang menyenangkan buat kemuliaan Bapa Yahweh dalam Yesus HaMasiah. Memberkati hidup mereka dengan berkat jasmani, terutama berkat rohani. Dan anugerah-Mu yang luar biasa Engkau sudah menambahkan 1 tahun dalam kehidupan mereka, supaya mereka terus boleh penuh dan dipimpin oleh Ruach Yahweh Elohim. Minyak mereka tidak berkurang, mereka terjaga, dan mereka menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana yang menantikan kedatangan Sang Mempelai. Terima kasih Bapak yang memberkati mereka di dalam nama Yesus HaMasiah. Dan juga memberkati untuk setiap calon-calon mempelai Yesus HaMasiah yang memberikan penaburan di dalam ministry ini, di dalam nama Yesus HaMasiah, biar benih-benih yang ditaburkan menjadi benih-benih yang unggul dan disucikan dengan darah Yesua. Dan benih-benih ini menjadi impact yang luar biasa. Banyak jiwa boleh percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yesus HaMasiah. Dan juga benih-benih ini akan menjadi rewards yang kekal buat hidup mereka masing-masing sampai di dalam Yerusalem yang baru. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, dan kami mau terus boleh belajar firman-Mu, diubahkan dari hari ke hari, dari kemuliaan demi kemuliaan. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang luar biasa di dalam setiap pribadi lepas pribadi, supaya menjadi impact yang luar biasa di dalam rencana-Mu yang dahsyat dalam zaman akhir ini. Di dalam nama Yesus HaMasiah, kita akan angkat tangan kita masing-masing. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yesua HaMasiah, dan di dalam Ruach Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa harpazo,
mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMasiah, menerima rewards yang kekal, dan juga menjadi mempelai Yeshua HaMasiah, masuk di dalam next planning, yaitu memerintah bersama Yeshua HaMasiah di dalam kerajaan 1000 tahun, dan diteruskan sampai di dalam Yerusalem yang baru. Di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMasiah, berkat itu diberikan, dan yang percaya katakan amin. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMasiah dan Ruah Yahweh Elohim. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Bapa Yahweh memberkati saudara sekalian. Shalom.
Terima kasih atas doa. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Hades I love you. Terima kasih.